sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'i tis'ah alladzina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini agak kocak sebetulnya ya, atau lucu atau mungkin di bawahnya. Karena ini yang melakukan adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang siap berdebat dengan ulama manapun gitu. Tapi cara mengidentifikasi kitab aja kok konyol. Sejak kapan Mbah Mun itu menulis kitab Safinah Kala Saya Lamun? Sejak kapan Kimat? Jangan mengada-ngada, jangan mengada-ngada. Artinya apa? Mbok yo kalau baca kitab itu teliti, ini kitab apa sih bentuknya? Siapa yang nulis? Atau setidaknya googling lah. Kitab ini populer loh. Kalau Anda googling sudah ketahuan narasinya Kiai Umar itu berantakan ketika mengatakan ini kitabnya Mbah Mun, kitab tulisannya Mbah Mun lagi. Dipikirnya oleh Kiai Umar kitab itu berbahasa Arab ditulis oleh Mbah Mun gitu. Saya kasih tahu ya. Kitab itu adalah tulisan dari menantunya Rais Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar, yaitu Lora Ismail Al-Askholi. Beliau menulis kitab itu ketika sedang mengaji atau ketika sedang dalam prosesi berguru kepada Mbah Mun, waktu nyantri. Kan ngaji tafsir ya. Maka dirangkum ucapan-ucapan Mbah Mun, ditulis, dicatat, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan bukan hanya ucapan-ucapan Mbah Mun yang ada dalam kitab itu, tetapi ucapan-ucapan yang lain juga dimasukkan ke situ. Bahkan ucapan pribadinya juga dimasukkan. Makanya di situ qala saykhuna, berarti itu ucapan Mbah Mun. Ada qala Bahauddin, Gus Baha ada di situ, ada kultu, aku berkata. Jadi ini bukan karya tulisnya Mbah Mun, Keimat. Ini karya tulisnya Lora Ismail. Dan bentuknya tafsir tematik ya. Jadi kajian-kajian dari tafsirnya Mbah Mun itu dicatat. Dan Mbah Mun itu pakai bahasa Jawa, Keimat. Ditranslate lah atau dijadikanlah bahasa Arab oleh Lora Ismail. Satu lagi, kitab itu namanya adalah Safinah. Tahu nggak Safinah itu kenapa dipakai untuk nama itu? Karena Lora Ismail ini tabarruk atau ittiba kepada seorang Habib Ba'lawi, yaitu Habib Salim bin Abdul Asatiri kalau tidak salah. Karena Habib Ba'lawi ini ketika berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu, ketika mengumpulkan faidah-faidah atau fawaid atau kata-kata mutiara atau ajaran-ajaran dari gurunya itu dikumpulkan menjadi kitab lalu diberi judul Safinah. Artinya kitab Safinah ini Keimat, penulisnya itu ikut Habib Ba'lawi dalam memberi judul. Kan agak kocak. Baca kitab dalam rangka mau mengatakan Ba'lawi batal, lalu dicari narasi dari Mbah Mun di situ. Satu. Yang kedua, Mbah Mun itu tidak pernah mengatakan Wali Songo dzurriyyah Nabi. Yang ada itu adalah kana mu'dhamuhum. Masa Kiman nggak mengerti mu'dhamuhum itu apa? Mu'dhamu itu artinya aktsaruhum, kebanyakan dari Wali Songo. Artinya apa? Enggak semua, Kimat.
Kalau kita sebut Wali Songo kan 99-nya. Mbah Mun tegas, enggak semua. Ada dalam narasi-narasinya. Jangan nanti, kalau narasi kan bukan tulisan. Lah ini yang nulis juga bukan Mbah Mun. Jadi ini juga narasinya Mbah Mun, tapi ditulis oleh muridnya gitu loh. Jadi jangan merasa ini saya baca kitab tulisannya Mbah Mun. Gimana ceritanya sih? Ini tulisan muridnya. Berdasarkan ucapan dari Mbah Mun. Jadi ini sama dengan yang ada di YouTube. Ceramahnya Mbah Mun sama. Ceramahnya Mbah Mun di YouTube, nanti saya tayangkan. Wali Songo itu habaib, Keimat. Habaib Al-Husaini. Sebelumnya bicara Habib itu Al-Husaini. Wali Songo ya habaib. Kata Keimat, kalau habaib kan untuk orang Yaman tuh. Kecuali 2 orang. Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Muria. Makanya kan sinkron. Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Secara garis besar atau mayoritas, makanya memakai bahasa mu'dhamuhum. Karena mu'dhamuhum itrotan Nabi. Kalau baca kitab harus teliti, Kemat. Kacau nanti. Jangan main pukul rata, jangan. Ya kalau mau begitu jangan diputar di YouTube. Nanti jadi lelucon gitu. Orang ini membaca begitu nggak teliti gitu. Apa urgensi menyebut mu'dham? Ya menunjukkan nggak semua. Makanya dibatasi dengan bahasa mu'dham, yaitu kebanyakan. Kemudian gak usah nyeret-nyeret Mbah Mun dalam polemik nasab. Mbah Mun itu sudah sangat jelas, Keimat. Ketika menyebut Habib itu Al-Husaini. Al-Husaini itu apa kalau bukan keturunan Nabi? Memang Husain tukang es atau apa? Kan bukan. Ini kan Al-Husaini maksudnya kan nisbatnya kepada Imam Husain. Gitu ya. Kemudian kalau mau melihat Mbah Mun itu, siapa sih muridnya Gus Baha? Siapa sih juga muridnya termasuk ini, Lora Ismail yang Al-Askholi. Ada satu lagi, Lora Ismail Al-Khalili yang juga sempat berguru ke Habib Umar di Yaman. Ada juga putranya yang paling sepuh, yang dipuji kealimannya oleh ayahnya, yaitu Gus Najih. Perhatikan saja sikap mereka. Ini ada orang yang tidak pernah nyantren juga. Ya Allah alam, apakah pernah ketemu? Kok jadi merasa lebih tahu gitu. Sampai-sampai berani menarasikan kalau Mbah Mun tidak pernah mengisbat Ba'alawi. Ya iya, ngapain diisbat? Orang sudah selesai. Mengisbat itu nasab yang belum subut. Kalau sudah subut, untuk apa diisbat? Orang sudah mati kok mau dibunuh? Atau orang sudah hidup kok mau dihidupkan? Ya, nasi itu nggak dimasak lagi, nggak ditanak lagi. Menanak nasi itu maksudnya beras yang ditanak itu. Jadi jangan lucu-lucu lah ya. Nggak usah mengade-ngade gitu. Kalau apakah Mbah Mun ini mengatakan Wali Songo itu Ba'alawi atau bukan, ya terserah itu. Tapi yang jelas kata Mbah Mun itu habaib. Ya mungkin Mbah Mun itu menyebut habaib untuk semua keturunan Nabi. Jadi tidak spesifik Wali Songo ini kemana nasabnya. Yang jelas keturunan Nabi itu habaib. Jadi ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini, itu habaib semua. Berarti yang jelas ya, Mbah Mun itu ketika menyebut Habib dengan Al-Husaini, berarti Habib itu ya keturunan Sayyidina Husain gitu. Lagi pula kalau menisbatkan itu harus tepat ya. Menisbatkan Ubaidillah itu ke siapa harus tepat gitu. Malah ke bin Aun bin siapa katanya kan, bukan bin Ahmad. Sama dengan contoh ini, menisbatkan kitab itu harus tepat. Ini kitab siapa yang nulis, nisbatkan kepada penulisnya. Dan nyata-nyata itu adalah tulisan dari muridnya. Dan muridnya ini menantunya Rais Am. Udah gitu namanya aja tabarukan atau apa namanya itu, ittiba ya, mengikuti tradisinya ya. Termasuk kenapa dipakai bahasa Arab? Ya mengikuti tradisi ulama salaf pakai bahasa Arab. Kenapa pakai nama Safinah? Mengikuti Habib Ba'alawi, yaitu Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya, ulama Hadramaut, Habib itu Ba'alawi.
Jadi begitulah kenyataannya kawan-kawan ya. Jadi agak lucu kalau maksa-maksa seolah-olah Mbah Mun ini sama dengan Kiai mungkin. Ya, tidak pernah mengisbat Ba'alawi, kalau Kiai membatalkan bahkan. Ya enggak lah ya. Itu ya aneh ya. Jadi bagi kawan-kawan, kalian lebih percaya narasinya Kiai tentang Mbah Mun atau narasi dari putranya, murid-muridnya, orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Mbah Mun dan berguru langsung. Ya, coba perhatikan narasinya ini. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9 itu. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak Habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan.